Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah al-qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin al-ajril azim. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita Rabbi ja'alni muqimas shalah, salah satu bagian dari kitab fikih karangan Alena Andeguruta Ki Haji Abdurrahman Ambok Dalek yang insyaallah akan diantarkan oleh Alena Guruta Dr. Haji Andi Muhammad Akmal, yang mana pada kesempatan pagi hari ini akan dilanjutkan pada halaman 8. Baik para hadirin dan hadirat, dengan hormat kami mempersilahkan kepada Alena Guruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Fadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah bagus kedengaran suaranya? Ya, bagus, bagus. Ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqin ilal khairat. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Adinda pimpinan pesantren DDI Abrat Abdurrahman Ambok Dalek yang berlokasi di Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang salah satu di antara tugas pokok dari pesantren DDI Abrat menghidupkan kembali khazanah literasi Andeguruta Haji Abdurrahman Ambok Dalek dengan mengumpulkan karangan-karangan beliau, kemudian mencetak ulang baik bentuk har, bentuk soft, dan diajarkan oleh para Andeguruta bergantian, termasuk saya diamanahkan sejak tahun lalu salah satu kitab Al-Mukarram Andeguruta, Rabbi ja'alni muqimas sholati fi bayani ahkami wa hikami sholati. Ini bagian daripada potongan ayat Rabbi ja'alni, dan bisa menjadi doa juga buat kita. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, jadikanlah saya senantiasa menjaga dan mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan termasuk keturunan-keturunan saya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, terimalah doa-doa kami. Nah, itu kalau sendiri, Ki. Tentu kalau banyak untuk ananda santriwati pesantren DDI Abrat, mustami'in mustami'at, zumiyin zumiyat, hadir out, ya. Nah, Rabbana ja'alna muqimi as-shalah. Tuhan kami, jadikanlah, kalau banyak, kami senantiasa mendirikan sholat, min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, jadi potongan ayat ini nih diambil judul kitab oleh Al-Mukarram Andeguruta. Tidak salah 1982 dikarang ini beliau. Tapi kalau 82-an itu beliau di Kebalangan. Karena 1938 sampai 50 di pesantren DDI Mangkoso. Kemudian hijrah ke Parepare, mendirikan pesantren DDI Ujilar Parepare 1950 sampai 77. Setelah jadi ketua pengajian agama atau wajabatan agama lah, atau qadi di Parepare, ya, 77 sampai 96 beliau almarhum, wafat di DDI Kebalangan Pinrang, dimakamkan di Mangkoso. Wafatnya hari Jumat 29 November 1996
dimakamkan 30 November Sabtu. Sekarang di depan Masjid Mangkoso. 3 kuburan di situ. Kuburan yang pertama beliau sebagai imam. Kemudian sebelah kanan Andi Gurta Amri Said, bapaknya Andi Gurta Profesor Dr. Farid Ujedi, pimpinan pesantren Mangkoso saat ini, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelah kiri Haji Andi Yusuf Andi Dagong, Kota Sopeng, Arung, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Barru. Karena dulu wilayahnya Sopeng ya, mana Sopeng Riaja. Nah, olehnya itu mendahului kita membaca kitab, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum arwah Al-Mukarram Andi Gurta Haji Abdurrahman Abu Dalmi. Ala haziniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini halaman 8 yang kita baca ini bagian dari Al-Faslu Tsalitsu, pasal yang ketiga dari kitab ini di halaman 6. Al-Faslu Tsalitsu alat birenna onrona sempajangne ri atai. Kemuliaan kedudukan salat terhadap hamba. Nah, itu penjelasannya sampai ke bahasan ketiga ini. Di halaman 7 disebutkan, saya singkat saja. Ada hadis Nabi, innama maudhi'u. Di atasnya lagi sedikit. Ini, ya, ini nih. Innama maudhi'us sholati minad dini kamaudhi'ir ra'si minal jasadi. Bahwasanya tempatnya, posisinya sholat dalam ajaran agama kita Islam sama posisi kepala terhadap tubuh kita. Maknanya, ini yang dijelaskan oleh Gurta, bahwa hadis ini, posisi begitu pentingnya kepala bagi seseorang, maka di sini muncul ide, muncul gagasan, muncul mindset, muncul gagasan mendirikan Dede Abrad. Kami salut kepada angkatannya Dinda Ustaz Andi Taufik, ST, seangkatan itu yang tahun berapa itu ya? Itu 94, 95 atau 93, 94 ya. Ya. Mulai masuk Idadiyah, Sanawiyah sampai Aliyahnya itu angkatannya yang 5 angkatan di bawah kami. Kami paham sendiri, kami kelas 3 Aliyah, Dinda Andi Taufik, dekatan rumah dengan angkatannya itu baru kelas 1 Sanawiyah. Tapi gagasannya terlalu besar sekali, azim, dengan tanda matanya dari semua angkatan yang ada inilah. Jadi tidak bisa disangkal. Engkau pamatana ada peninggalan. Kalau sekarang ini jejak digital, tidak bisa orang dinafikan, namanya DDI Abrad, Darul Dakwah Risyad Abdurrahman Abu Dalli. Ini satu langkah maju dari angkatan KAM ini, ya, kerabat angkatan alumni Mangkoso, masuk Idadiyah 93, 94, 94, 97 dan seterusnya. Nanti tahun 2000. Nah, posisi artinya mindset pikiran kita biasanya gini, tidak ada orang yang mau merelakan kepalanya dijual 1 triliun untuk dapat cuang, dapat fulus, ya, cuang kata orang Cina. Karena ini kepala berarti. Tapi kalau donor jantung, ada orang yang mau mendonorkan jantungnya tanpa dibayar atau dibayar pun, tapi kalau kepala orang akan mati. Kalau ada orang melempar, Ananda sekalian, kita lewat depan rumah, ada orang melempar, pasti kita tutup kepala. Kenapa orang diwajibkan pakai helm? Karena perlindungan jiwa. Dalam Daruriyatul Hams, dalam usul fikih kita pelajari, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita lindungi. Itulah yang maqasidus syariah. Tujuan pembinaan ajaran agama adalah yang pertama itu hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah, ini kan jiwa kita jaga. Kepala itu penting. Kemudian hifdzul akli, menjaga akal karena otak pikiran kita ada di kepala. Kemudian hifdzun nasabi atau hifdzun nasali, menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir hifdzul ird, menjaga kehormatan.
Dari ajak, agama, jiwa, akal, keturunan, harta, hifzul mal. Nah, hifzul mali. Meskipun ada yang menambah dengan yang lain, oke lah. Tapi jelas itulah ad-daruriyatul khams, kebutuhan 5. Nah, kemudian saya langsung saja ke di bawahnya lagi ada ayat itu, surat Al-Infitar, ayat 6 sampai 8. Nah ini intinya, maksud saya kenapa langsung ini, tidak dibaca lagi lontarnya, karena sudah diajarkan yang lalu. Ini apresiasi, mengulang kembali pembahasan dari Al-Fasl Tsalis, pasal yang ketiga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai sekalian manusia, apa yang memperdayakan engkau sehingga durhaka kepada Allah? Aga pasti ko maduraka kufuang nih. Aga pasti ko yamana rupa tahu atakku na demelok tunru riparentaku. Ya, ada apa denganmu? Nah, ini kan begini, kita disentil oleh Allah ini. Nah, saya sudah coba ada apa gerangan engkau tidak beribadah kepada saya? Kau melawan saya. Nah, lanjutan ayat. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal saya kata Allah sudah menciptakan engkau Purana Pancaji. Fasawwaka memberikan pemeliharaan. Fa'adalak dan memberikan bentuk yang terbaik. Ya. Fi ayyi suratin masyarakabak. Bentuk yang sesempurna mungkin. Saya sudah model engkau rekayasa engkau dengan contoh gini. Maknanya gini. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mewajibkan ibadah kepada hambanya seperti salat. Ananda santri santriwati Dedek Abrat, Zumiyun Zumiyat. Kita paham bersama ini kan salat ya. Ibadah salat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya, ada duduknya, ada salamnya. Jadi karena salat itu ada qalbiyah, hati, ada kauliyah, perkataan, hati itu untuk khusyuk, memahami sedikit demi sedikit maknanya. Ada kauliyah, ucapan kita Allahu Akbar kabira, doa kita, baca Fatihah, baca surah, dan seterusnya. Kemudian ada fi'liyah. Nah, tadi fi'liyah. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk salat yang diterima oleh Rasulullah SAW, Isra Mi'raj itu 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Itu disebutkan 1,5 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah diangkat menjadi Rasul kan umur 40 tahun. Ada SK-nya dari Allah. 13 tahun berdakwah di Mekah. Yang didakwakan oleh Rasulullah adalah akidah. Iman, usuluddin, tauhid, ilmu kalam, teologi, tokdo. Itu yang didakwakan Nabi akidah. Nah, sehingga salah satu faktor Rasulullah di Isra Mi'rajkan terima sholat adalah karena berduka beliau, berduka Rasulullah. Berdukanya karena yang wafat ini tulang punggung Rasulullah. Ya, yang wafat pertama pamannya Abu Talib. Pamannya Nabi itu adiknya bapaknya. Bapaknya Nabi namanya Abdullah. Ada adiknya namanya Abu Talib. Abu Talib lah ini yang pelindungnya, yang pelihara Nabi. Kan Anda santri-santriwati paham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak dalam kandungan mati bapaknya Abdullah. Umur 6 tahun mati mamaknya Nabi namanya Aminah. 6 tahun dipelihara oleh kakeknya, bapaknya Abdullah atau bapaknya Abu Talib, namanya Abdul Muttalib. Inilah yang pegang kuncinya Ka'bah, sehingga waktu diserang oleh tentara Abraha dari negara Yaman, tentara bergajah yang surah Al-Fil, alam tara kaifa. Karena Abraha ini memiliki sifat iri hati, hasut, dengki. Kalau bahasa Bugisnya Abraha memiliki sifat pediati, lasaati, tedaati, tojoati, hati-hati. Makanya ada hadis Nabi Anda semua, zumiyun zumiyat, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kita kepada sifat iri hati, karena sifat iri hati, hasud, dengki akan memakan kebaikan kita, makan salat tarawih kita, makan belajar kita, kebaikan-kebaikan kita, sama dengan api membakar kayu bakar.
habis juga. Strategi amal perlu di sini. Nah, hasud dengkinya kerahkan tentara bergajah untuk hancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib setelah melihat tentara bergajah minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya kekuatan untuk membendung tentara bergajah ini, saya serahkan kepadamu. Nah, itulah Allah memberikan pertolongannya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka menjadi tentara bergajah seperti daun yang dimakan ulat, diberikan penyakit, ya, selamatkan Ka'bah. Nah, 6-8 tahun dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal Abdul Muttalib, diambil alih oleh adiknya Abdullah, pamannya Rasul, namanya Abu Talib. 8 tahun sampai 25 tahun umurnya Nabi. Kenapa 25 tahun? Rasulullah menikah 25 tahun. Jadi kurang lebih berapa itu ya? 18 tahun Rasulullah bersama dengan 17 tahun bersama dengan pamannya Abu Talib. Makanya sebagai balas budinya Rasulullah kepada Abu Talib, maka anaknya Abu Talib namanya Ali bin Abi Talib. Nah, ini juga ikut sama Nabi, sepupu Nabi, tapi masih dibawa lahirnya belakangan. Ikut di rumahnya Nabi, ya, bahkan dikasih nikah sama anaknya Nabi. Siapa namanya anaknya Nabi? Istrinya Ali, Fatimah Az-Zahra. Jadi Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat, itu sepupunya Nabi sekaligus menantunya juga. Salah satu di antara keistimewaan baginda Ali itu adalah kecendekiawanannya, pintar. Kenapa tidak pintar Ali? Karena sejak lama bersama Rasul. Ali lah yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah saat akan keluar dari rumahnya untuk hijrah bersama dengan Abu Bakar. Dikepung oleh pemuda Quraisy, tapi berkah dari Allah. Surah Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam faghasyaynahum fahum la yubsirun. Kami berikan di hadapan penglihatan mereka itu ada penghalang sehingga tidak mampu melihat Rasulullah. Ali yang menggantikan. Dan ada hadis Nabi juga mengatakan, kalau engkau ingin bertanya kepada saya, hadapi dulu Ali. Tanya dulu Ali. Ada juga riwayat yang lain mengatakan, Rasulullah mengatakan, seandainya saya ini gudangnya ilmu, perpustakaan, maka Ali adalah pintunya. Melalui dulu pintunya. Jadi Ali kecendekiawanannya. Nah, dan salah satu bukti kecendekiawanan Ali, usulannya Ali bin Abi Talib lah, yang diterima oleh Umar bin Khattab saat Umar bin Khattab khalifah. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebijaksanaannya. Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya. Al-Faruq, Utsman terkenal dengan kedermawanannya. Banyak hartanya disumbangkan. Ali kecendekiawanannya. Setidaknya kita Ananda memilih satu di situ. Kalau tidak 2, 3, atau 4 sifat yang diwariskan oleh 4 sahabat Nabi ini. Abu Bakar kebijaksanaannya, bijak dalam berpendapat menyikapi sesuatu. Umar bin Khattab ketegasannya. Al-Faruq membedakan al-haq dengan batil. Utsman bin Affan kedermawanannya. Ali kecendekiawanannya. Nah, kembali Abu Talib ini sebagai pelindung Nabi wafat menjelang Rasulullah Isra Mi'raj. Bersedih Nabi karena tulang punggungnya dari kafir Quraisy. Kalau masih ada Abu Talib, masih segang mereka. Setelah meninggal Abu Talib, dilempar batu Nabi. Ditebar kotoran di depan rumah Nabi sampai ke masjid. Disiksa pengikutnya karena sudah tidak ada pelindungnya. Dia ini kafalla fi arona. Watalathu Khadijah, 3 hari setelah meninggalnya Abu Talib, meninggal lagi Khadijah. Khadijah itu istri Rasulullah SAW. Bayangkan nak, Zumiyat. Begitu kayanya Khadijah, bosnya Nabi saat berdagang. Dan disinilah dilihat Nabi kejujurannya, ketelatenannya, kedisiplinannya, kebaikannya dalam menjalankan usahanya Khadijah. Karena entrepreneur, konglomeratnya Khadijah, Nabi sebagai orangnya, anak buah dari Khadijah. Karena bagus cara dagangnya, jujur, disiplin, ulet, kerja, Nabi yang dilamar. Betul Nabi dilamar, ya tinggi juga pemberiannya Nabi kepada Khadijah. Nah, Khadijah itu dalam satu riwayat 80% uang yang beredar di kota Mekah itu punyanya, profitnya, punya investasinya Khadijah, sahamnya Khadijah. Jadi hanya 20% dibagi-bagi ke banyak pengusaha yang lain. Khadijah 80%. Nah,
begitu kayanya Khadijah. Nah, begitu Nabi memperistri, ini tadi kekayaan Khadijah dipakai untuk berdakwah. Nah, jadi diibaratkan Abu Talib itu pamannya Nabi sebagai pelindung Nabi, itu kalau istilah menteri, Menko Polhukam, Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Sekarang Mahfud MD, Profesor Dr. Mahfud MD. Itulah tentaranya Nabi, keamanannya. Kalau Khadijah itu ibaratnya Menko Equin, ekonomi, keuangan, dan industri. Erlangga Hartarto. Nah, ternyata kita banyak belajar dari kasus itu, kisah itu, bahwa apabila satu negara, satu daerah, terjamin keamanannya, ada simbol Abu Talibnya. Terjamin ekonominya, ada simbol Khadijahnya. Dalam satu daerah, ekonomi dan keamanan terjamin, maka sejahtera eksis daerah itu. Tapi kalau satu, keamanan tidak terjamin, ekonomi tidak mapan. Ekonomi terjamin, kemudian keamanan terjamin, ekonomi tidak ada, tidak bisa jalan juga. Dua-duanya. Kalau dua-duanya sudah tidak ada, satu saja sudah bisa chaos, apalagi dua-dua. Lihatlah bagaimana satu daerah itu. Maka Nabi, obatnya Allah mensekti, mendiklat Nabi, diambil, diwafatkan Abu Talib, Menko Polhukamnya, diwafatkan Khadijah, Menko Equinnya, keamanan dan dana. Mau diuji Nabi, apakah betul hanya mengandalkan itu, tidak mengandalkan Allah? Maka Allah, wahai Jibril, turun, panggil Muhammad, panggil Nabi Muhammad, jemput di depan saya. Jadi dengan sholat itu, salah satu obatnya Nabi, penggantinya keamanan dan pengganti kesejahteraan, itulah sholat. Jadi setiap manusia pasti memiliki masalah, pasti ada semuanya masalah, ada besar, ada kecil. Tapi yakinlah, kata-kata motivator mengatakan, kalau Anda memiliki masalah besar, ada masalah, kasih tahu itu masalah. Wahai masalah yang besar, saya masih punya Tuhan yang maha besar, yang bisa mengatasi engkau. Allahu Akbar. Allah maha besar. Kasih begitu, semangat. Jadi intinya, kalau kita punya masalah, kalau kita ingin aman, kalau kita ingin sejahtera, solusinya, jalan keluarnya adalah sholat. Karena sholatlah itu pengganti Menko Polhukam, sholat itu pengganti Menko Equinnya, waktu Nabi, hiburan. Makanya turun ayat, coba bayangkan, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah saya sudah lapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Saya tahu ada beban berat engkau pikul. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Ya, kami akan mengangkat itu. Ingat, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ananda, para pelajar, mungkin sekarang sulit kita belajar. Memang harus begitu. Jadi belajar, ikuti saja program jadwal bagaimana pembina, pimpinan, pengasuh di Dedek Abrat, ikuti nak. Belajar karena ilmu, maka suatu saat Ananda juga akan merasakan manisnya hidup dengan belajar demikian. Karena yang perlu kita pelajari nak di pesantren itu, bagaimana kita hidup mandiri. Hidup mandiri itu nanti akan kita tuai hasilnya setelahnya. Yakinlah saja itu. Rasulullah juga demikian. Dengan diajarkan ini, alam nasyrah laka sadrak. Nah, ada hal yang menarik di sini. Anda perlu paham. Dari makna begitu pentingnya salat, sama dengan inti Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal doa fi bayani ahkam wa hikamis salati, tentang penjelasan dan hikmah salat antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Itu beda ya. Coba kalau Nabi Musa, Ananda hafal semua itu, nak, zumiyun zumiyat, apa dibaca Nabi Musa waktu ingin ketemu Fir'aun, atau apa yang kita jadikan bacaan kalau kita ingin ceramah, sama juga tadi saya. Kan yang dibaca Nabi Musa waktu ingin mendakwai Fir'aun kembali yang pernah pelihara dia. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Maksudnya hilangkan domba-dombanya rohku, domba-dombanya dadaku. Wa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Tapolonganga jama-jamaku. Wahlul uqdatam min lisani. Hilangkan kekakuan lidahku, yafqahu qoli, supaya mereka paham apa yang saya ucapkan. Ananda, Dedek Abrat, mau ceramah nak, mau ketemu dengan pembina, Adam kita mau laporkan, kita mau ketemu pejabat atau siapa saja, baca ini. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inilah yang dibaca oleh Nabi Musa sewaktu ingin komunikasi mendakwai Fir'aun laknatullah alaihi. Nah, itu Nabi Musa berdoa, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tapi kalau Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad tidak pernah minta Rabbi syrahli sadari. Tapi ayat mengatakan alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi ya Nabi tak apa istilah sudah lapang dadanya. Cuma diingatkan Nabi. Kami Allah mengatakan saya sudah lapangkan dadamu Muhammad. Don't worry, jangan khawatir. Nabi Musa minta Rabbi syrahli. Nabi Muhammad alam nasyrah. Masih banyak yang lain. Nah, ini faktanya. Sekarang kita kembali di sini ya. Mulai paragraf ini. Jadi itu tadi makuniro alat birenna pulue ri watak kalewe jaji alat birenna sempajangne ri agamae pada nih apa nih tesin rupa alat birenna ulue ritubue. Jadi maknanya sama tadi bahwa diibaratkan sama dengan fungsinya kepala di tubuh. Posisi sholat dalam agama kan as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamat din. Siapa yang mendirikan menjaga sholat maka dia sudah menjaga agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamat din, dia meruntuhkan agamanya. Jadi Ananda Zumiyah titik tolak atau tolok ukur ya, bukan tolak ukur ya. Ini juga pengalaman. Saya pernah menulis disertasi tesis. Saya tulis itu tolak ukur dikritik oleh Profesor Dr. Hakjandi Rasdiana. Sudah 90 tahun umurnya beliau, mantan Rektor UI Nalobdin Makassar, mantan Dirjen Bimbaga, sekarang masih hidup dan kuat membaca beliau. Dia coret itu bukan tolak ukur, tolok. Tolok ukur. Kalau tolak peluru tuh menolok. Jadi tolok ukur. Karena memang biasa kita apa ya? Terkadang ada kata-kata itu pendengaran kita saja yang ada, tapi tidak berbasis kaidah, tidak berbasis literatur. Makanya itu, ini bulan Ramadan ya. Beda pahalanya itu kalau kita mengaji, pertama ada wudhu, satu. Yang kedua menghadap kiblat, asyraful jihah al-kiblah, sebaik-baik hadapan itu kiblat. Ananda kalau mau belajar, mau ngaji, menghadap kiblat. Yang ketiga, melihat mushaf, lihat Al-Quran. Karena ada yang kita lihat, kecuali kalau menghafal ya beda. Nah, gitu. Kemudian sama juga biasa pendengaran kita itu apa ya tadi tolak ukur padahal tolok ukur. Sama juga kalau dalam bahasa Indonesia itu kita biasa menulis mengatakan nampaknya bahwa padahal bukan nampaknya, kembali ke kata dasar tampaknya T. Kalau N menampakkan atau penampakan. Nah, gitu, tampaknya. Sama juga apalagi yang mumpung saya ingat, biasa kita kalau verbalnya memang tidak semudah yang kita ucapkan dan ditulis. Jangan bahasa lisan dipindahkan ke bahasa tulisan. Bahasa ceramah dipindahkan ke bahasa tulisan. Seperti banyak memakai kata-kata kita. Kita akan melaksanakan, kita. Ya, tidak tahu orang Jawa itu. Jadi kata kita melaksanakan diganti dengan dilaksanakan. Kita menyerahkan, diserahkan. Kita memberi, diberi. Nah, gitu. Dari kata aktif ke pasif. Apalagi kata praktek. Nah, memang jam berapa praktek dokter? Praktek ucapan. Kalau tulisan praktik i. Karena praktikum, tidak ada praktikum. Ya, praktikum. Itu diantaranya. Kalau di ayat, contoh. Bedanya tadi kalau kita membaca, biasa Ananda, ini juga biasa kehilapan berjamaah. Contoh, keseringan kita mendengarkan akhir surah Al-Kafirun. Biasa kan itu kita dengarkan seseorang membaca, lakum dinukum waliyadin. Padahal kalau kita baca Quran, bukan wal, bukan lamnya itu sukun.
tapi berbaris kasrah, wali. Lakum dinukum wali yadin. Bukan wal. Ingat grup band wali. Wali. Ya. Lakum dinukum wali yadin. Karena biasanya mendengar tidak melihat. Apalagi? Ananda. Kalau baca wadduha, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ada teman biasa langsung ma waddaka, padahal ma wadda'aka. Ma wadda'aka rabbuka. Apalagi? Surah Al-Jumu'ah. Ini saja yang saya ingat, masih banyak yang lain. Masih banyak juga saya tidak tahu. Ya, Tommy bisa pada Turki. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Biasa ada teman membaca min yaumil jum'ah. Ya kalau bahasa Indonesia Jumat. Tapi kalau di sini jumu, mimnya itu dhammah. Ya, kalau nun ketemu ya, Ananda pelajari ilmu tajwid, nun ketemu dengan ya, idgham dengan apa itu? Bila guna ya. Diguna. Ya, nun ketemu. Iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Nah, gitu nak ya. Nah, termasuk jadi perbaiki baca. Termasuk tadi surah Alam Nasyrah. Coba kalau kita dengar nak ya. Ini Ananda sebagai kader-kader dari Abrat diajarkan nanti menjadi imam, menggantikan semua imam-imam orang tua kita yang mungkin lidahnya kasih yang belum kurang pasti lagi. Utamanya kalau membaca Alam Nasyrah, nah panas di kota. Ketemu berapa huruf berat di situ. Doa, za. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi di sini ayat ketiga. Alladzi anqada zahrak. Orang tua kita mungkin yang enggak anqadallah rak. Ah, itu si kota nih, Bro. Anqada zahrak, karena lidah orang Bugis, lidah orang Makassar itu kalau ketemu huruf doa ya, doa so yang ada titiknya, kalau Makassar dan orang Bugis diganti dengan L. Mulai contohnya. Ini kan bulan apa namanya ini? Bulan Ramadan. Ra, mim, dha, alif, nun. Ramadan. Menjadi bahasa Bugis ramalan, L. Dha menjadi L. Kalau bahasa Makassar rumallah, L lagi. Apa lagi contohnya? Dha menjadi L. Kata qadaan. Qadaan. Qafu, dha, alif, an. Qadaan. Qadaan adalah ibadah yang dilakukan di luar waktunya. Makanya nanti kalau berpuasa yang perempuan, yang haid, yang sakit, yang musafir batal puasanya, maka mengqada, mengganti di luar Ramadan. Mengqadanya ini di luar Ramadan artinya ibadah dilakukan di luar Ramadan. Itu qada. Nah, antonim kata qada, kebalikan kata qada, qadaan itulah adaan. Sama Ananda tadi waktu niat salat subuh. Contoh, usolli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu subuh rak'ataini 2 rakaat mustaqbilal kiblati menghadap kiblat adaan tunai makmum karena Allah. Jadi kata adaan itu, ini yang perlu diluruskan. Kata adaan itu biasa kalau kita tanya masyarakat, bagaimana lafaznya kalau sendiri? Adaan. Kalau berjamaah makmuman. Oh, bukan itu pasangannya, nak. Kalau adaan salat atau ibadah yang dilakukan tunai pada waktunya, si paling neren. Kalau di luar waktunya namanya qadaan. Nah, jadi bangun ketiduran di luar Ramadan jam 6 kan sekarang sudah terbit matahari, isyraq. Isyraq, syuruk, tulu'un, masyrik, duha, 5 nama sama. Yang mutu pihak yang matoh. Sama juga namanya salat subuh, ada as-subuhu, ada al-fajru, ada al-ghadatu. 3 nama sama. Ada penjelasan tersendiri. Oke. Baru bangun 6:30. Ya, ketiduran. Maka usolli fardas subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Bukan adaan. Kenapa? Karena lewat waktunya. Meskipun pada pendapat ulama mengatakan bisa pakai adaan karena kita baru ingat. Ya terserahlah. Nah, tapi dari segi pemanfaatan bahasa, itu. Nah, kata qadaan, karena lidah orang Bugis Makassar tidak susah sebut doa, sama tadi angka do zahrak, dirubah menjadi Ramadan menjadi ramalan, rumallah,
maka qada diganti menjadi kallah. Kallah. Berapa kallata? Masih berapa kallata? Oh, 5 kallaku. Oh, berarti 5 utangnya harus dibayar di luar waktunya, di luar Ramadan. Sholat juga ada kalanya. Jadi kalau tadi saya niat 6:30 baru bangun, ketiduran, saya niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, kallah karena Allah. Nah, kallah itu ya. Qadaan menjadi kallah. Kata ketiga, ada juga doa itu dalam bahasa Arab, itu qadi, ya, qadi. Qadi itu artinya mufti, ulama, yang ditanya suatu hukum. Qadi itu ya bahasa Bugis, bahasa Makassar menjadi L-nya doanya menjadi L, kali. Kali itu maksudnya ya ulamanya. Kali Sopeng, Anda Guru Daud, selitin dengan Anda Guru Muk Dalek. Jadi kan dari Sengkang, Anda Guru As'ad mempunyai murid. Murid utamanya itu yang pertama itu 3. Yang Guru Abdurrahman Muk Dalek membuat DDI, Darut Dakwah Risyad. Anda Guru Daud Ismail membuat pesantren Yastrib Sopeng. Anda Guru Yunus Maratang melanjutkan di As'adiyah. Ada juga Anda Guru Junaida, Ma'had Hadis Biru, Hayat Takaful, 4 pesantren yang besar. Yang dibawanya sedikit itu ya Anda Guru Fak Baja, Anda Guru Mui Yusuf. Anda Guru Mui Yusuf, ketua Mui sebelum Guru Samsi Baco 2 atau 3 periode, dikenal dengan Kali Sidenreng. Kali Sidenreng, artinya ulamanya Sidrap, Sidenreng Rapang. Kali Sopen Anda Guru Daud. Kali Fare-Fare Anda Guru Ambok Dale, Kali Mangkos setelah pindah itu. Oke. Nah, jadi perbaiki itu yang terkait. Jadi kembali ke kata dari tolak menjadi tolok. Nah, intinya tolok ukurnya seseorang itu fungsi daripada sholat, posisi agama, maka tolok ukurnya kebaikan seseorang lihat sholatnya. Ananda, Zumiyah, kebaikan seseorang itu lihat sholatnya. Indikator utamanya sholatnya. Ya, maka si sampajana Allah akan mengantarkan yang lain juga ikut bagus. Jadi jangan pakai yang mengatakan ada orang yang tidak pernah bohong, berbuat baik, menyumbang, tidak sholat. Oh, nggak boleh. Artinya sebenarnya dia juga berbohong kalau membohongi kata hatinya. Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik bentuk. Di surah Wattini juga. Coba bayangkan, ini semakna juga dengan ayat kita baca tadi di atas. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, secantik-cantik rupa bagi perempuan, seganteng-ganteng wajah bagi laki-laki. Ayat selanjutnya, kalau manusia paham kedudukannya is'alis sengalena tahu diri, sudah diciptakan demikian baru beribadah. Tapi kalau tidak, sama tadi ini disentit oleh Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa menyebabkan kamu durhaka membelakangi saya? Saya sudah menciptakan engkau. Sama juga ini maknanya ayat. Kalau manusia sudah dikasih elok rupa, cantik wajah yang bagus, baru tidak salat, tidak beribadah, menentang Allah. Lanjutan ayat di surah Wattini. Apalagi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami, kata Allah, akan menempatkan manusia ke tempat yang asfala safilin. Di bawahnya aspal. Aspal itu kan bahasa Arab, nak ya. Jalanan. Aspal itu sesuatu yang dibawa. Di bawahnya lagi jalanan. Memariawah. Sama juga maknanya dunia. Dana yatni dana'a dunia. Dunia itu sesuatu yang hina, sesuatu yang dibawa. Tempatkan dunia di bawah, akhirat di atas. Dunia mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya, sawahnya akhirat. Nah, amal-amal kita. Sehingga sumar dan nawas asfala safilin, kemudian kami campakkan manusia, tempatkan asfala safilin, di bawahnya aspal. Ya. Jadi begitu rendah kita. Nah, bayangkan nak ya, terkait dengan posisi tubuh dengan bukan cuma kepala sebenarnya. Posisi tubuh tadi yang dengan mendengarkan oleh ayat Al-Qur'an oleh Andagrutta Ambok Dale itu gini. Coba kita bandingkan antara malaikat, binatang dengan manusia. Malaikat itu hanya diberikan akal. Akal itu ada menyamakan dengan qalbu, hati. Makanya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarhum wa yu'maruna ma yuf'alun. Malaikat itu
tidak pernah mengundur haki Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi malaikat ibadahnya sekali sujud terus, sekali tawaf terus, ada ibadah-ibadah yang lain. Contoh, Anda perlu paham, Ka'bah itu ada dua, ya. Ka'bah itu ada dua, ada Ka'bahnya dunia, ada Ka'bahnya langit. Ka'bahnya dunia di Masjidil Haram. Ini yang dibuka sekarang orang umrah, orang haji. Lurusnya di atasnya Ka'bah, ada Ka'bahnya langit. Namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Sama dengan nama masjid di Sopeng itu, Masjid Raya Lama. Masjidnya Al-Mukarram ada Guru Ta'daw Ismail. Masjid Baitul Ma'mur, Jalan Kemakmuran. Ya. Jalan Merdeka ya, di Sopeng. Itu Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya 70.000 malaikat setiap hari tawaf di situ. 70.000 malaikat tawaf di situ. Dan tidak ada malaikat yang berulang 2 kali tawaf di situ. 1 kali saja jatahnya. Apa yang kita ambil pelajaran di sini? Bahwa jumlah malaikat itu banyak. 10 nama-nama malaikat yang wajib diketahui namanya. Ya, tapi jumlah malaikat banyak. Sama juga jumlah nabi rasul. 25 yang wajib diketahui namanya. Tapi jumlah nabi 100.000, jumlah rasul 300.000. Ya. Oke. Asfala safilin. Nah, malaikat hanya qalbiyah, hanya hati. Jadi tidak ada hawa nafsu dikasih, tidak ada tantangan. Jadi wajar kalau malaikat itu ibadahnya sama. Sekali disuruh beribadah. Nah, coba kita bandingkan dengan binatang. Binatang itu hanya nafsu semata. Tidak ada akal, tidak ada kalbunya. Makanya tidak disuruh beribadah. Tidak disuruh beribadah. Hanya 2 makhluk yang disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kelihatan namanya manusia, makhluk yang tidak kelihatan namanya jin. Makhluk yang tidak kelihatan namanya jin, makhluk yang kelihatan namanya manusia. Makanya jin dan jun. Ada itu film ya, Jin dan Jun. Nah, itu saja disuruh beribadah. Manusia kita ini santri dari Abrat. Beribadah kepada Allah, mukmin muslim, tempat kita surga, amal saleh. Jin juga demikian. Jin yang saleh salehah, mereka juga tempatnya surga. Kalau manusia yang ingkar, yang kafir kepada Allah, jin yang kafir kepada Allah, tempatnya neraka. Kalau setan itu kata sifat nak ya. Kalau ada yang tanya, Ki, apa bedanya jin dengan setan? Jin itu makhluk Allah yang tidak kelihatan. Kalau setan itu sifatnya sifat orang, sifat yang mengajak kita menjauhi Allah. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari perintah Allah, segala sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, setan sana. Setan itu dari kata ba'id, ba'udah, sesuatu yang jauh. Jadi kalau ada teman tak ajak kita tidak usah belajar, setan itu. Kalau tidur kita tidak baca-baca, tidak baca trikul tambah ayat kursi, kalau mau tidur nak baca trikul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tambah ayat kursi. Masing-masing 3 kali kalau mampu, kalau tidak 1 kali saja. Tapi jangan hanya dibaca itu. Ada juga anak-anak yang mau tidur. Nabi bilang, Ustaz, baca 3 kali. Jadi duduk nih di dekat pembaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Trikul ayat kursi. Trikul ayat kursi. Trikul ayat kursi. Oh, bukan begitu. Maksudnya kul falawat sampai habis. Birak bil falak sampai titiknya. Birak bin nas sampai akhirnya. Ayat kursi sampai penghabisannya. Ya, setelah kita baca itu nak, mau tidur, tiup ke telapak tangan tak, kemudian sapu ratakan seluruh batang kali. Depan, belakang, kanan, kiri, oke. Apa gunanya itu? Jauh dari godaan setan, jauh dari ketindisan oleh setan, jauh dari kiriman-kirimannya teman yang biasa kirim-kirim SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jauh dari mimpi-mimpi yang jelek. Gitu. Jadi kembali ke posisi tadi bahwa binatang itu hanya nafsu. Wajar kalau ketemu jantan betina apa dilakukan. Tidak ada etika karena bukan ranahnya ke sana. Pertengahannya namanya manusia. Tadi malaikat ada qalbiyah, akal saja. Kalau binatang nafsu saja. Manusia dua-duanya. Ada akalnya atau qalbiyahnya, hatinya, ada juga nafsunya. Jadi ini tantangan. Inilah tantangannya manusia, namanya AGHT. AGHT. Dalam penataran P4, pedoman penghayatan pengembangan Pancasila, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Nah, oleh karena itu, kalau manusia
menundukkan akalnya dan hawa nafsunya, dibawa kehendak Allah, dibawa kendali Allah. Muslim yang taat, muslim yang saleh, muslim yang bagus akhlaknya, maka kedudukannya manusia lebih tinggi dibanding malaikat. Dari matan repi ondron rupa tawe na malaikat. Tempatnya manusia itu lebih tinggi dibanding malaikat. Kenapa lebih tinggi dibanding malaikat? Karena malaikat itu tidak punya tantangan. Hanya kalbiyah dan akliyah. Tidak ada nafsianya, tidak ada nafsunya. Manusia ada nafsu, ada akalnya. Tapi mampu kita tundukkan dua-duanya, dibawa kehendak Allah, maka naik posisi manusia di atas malaikat. Sebaliknya, coba lihat. Sebaliknya, kalau manusia yang tadi memiliki akal, memiliki hawa nafsu, lebih di atas akalnya, lebih di atas hawa nafsunya dibanding perintah Allah, durhaka kepada Allah, tidak belajar, tidak sholat, tidak laksanakan ibadah, maka tempatnya manusia asfala safilin, di bawahnya aspal. Ya, kenapa? Kalau binatang itu memang sudah tempatnya di bawah karena nafsu saja, wajar. Ketemu jantan betina apa dilakukan? Makan sembarang dan sebagainya. Manusia ada akalnya. Tapi ternyata perbuatannya lebih rendah dibanding binatang. Makanya ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak memfungsikan tadi kepalanya sama posisi salat. Apa itu? Ada ayat Allah, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Penuh neraka dari jin dan manusia, jin dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati tidak dipakai untuk tidak memikirkan ciptaan Allah, tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata tidak dipakai membaca Al-Qur'an, tidak dipakai belajar. Yang dipakai hanya istilahnya mata-mata yang negatif dilihat. Walahum azanul la yasma'una biha. Dikasih telinga tidak dipakai mendengarkan baca Al-Qur'an, tidak dipakai mendengar pelajaran, tidak dipakai mendengar hal-hal yang baik. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adalluh. Bahkan lebih sesat, lebih jelek, lebih rendah dibanding binatang. Ulaika humul ghafilun. Dia orang-orang yang lalai. Karena tadi, dibawanya binatang lain karena binatang hanya memiliki nafsu. Manusia ada akal, ada nafsunya. Nah, kita lanjut. Kemudian, alat birana ulue ri tubue. Lanjut. Yakib paha. Itu di baris keempat. Yakib paha masaro raja pihak. Yakepa masaro raja pia alat birenna sempajange ri agamae na alat birenna ulue ritubue. Artinya apa ya? Rasulullah SAW mengatakan posisi sholat itu dalam agama sama dengan posisi tubuh pada seseorang, supaya masyarakat yang mendengarkan atau membaca itu hadis masuk akalnya. Oh, pentingnya kepala sama pentingnya tubuh. Kalau penting kepala aku saya jaga, penting juga salat saya jaga. Yang bisa masuk akal lah. Karena Nabi seorang psikolog juga. Nabi seorang sastrawan. Nabi tahu kata-kata termasuk hadis itu yang diucapkan oleh beliau yang masuk akal audiens. Kan ada hadis Nabi juga mengatakan, hati bin nas ala qadri uqulihim. Berkomunikasilah, berbicara kepada manusia sesuai dengan daya tangkapnya. Ada daya tangkap, daya nalar. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah mengatakan yang bisa masuk akal. Contoh, ada juga biasa ulama kita mengatakan begini. Kasih perumpamaan. Ananda, sahabat Zumiyun Zumiyat, lima salat ya, 5 salat. Dia kasih ibarat begini. Pertama itu kalau kita mulai salat subuh. Salat subuh itu 2 rakaat. Salah satu maknanya, hikmahnya bukan sebab ya. Kalau sebab Allah yang tahu. Kalau pendekatan makna yang dikatakan ulama supaya cepat dipaham oleh audiens, oleh jemaah, subuh itu 2 rakaat, ibarat manusia itu 2 unsur. Ada jasmani, ada rohani. Ada lahir, ada batin. Ada konkret, ada abstrak. Ada material, ada spiritual. Lahir batin, kira batinan. Ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Ada fisik, ada psikis. Makanya 2 rakaat. Dari siapa yang tidak salat subuh, maka bukan manusia. Karena tidak ada lahir jasmaninya, tidak ada rohaninya. Wah, masuk akalnya. Penting salat subuh itu. Oke.
Salat zuhur, apa hikmahnya 4 rakaat? Hikmahnya 4 rakaat karena manusia itu memiliki 4 sisi. Depan, belakang, kanan, kiri, oke. Depan, belakang, kanan, kiri, oke. Jadi siapa yang menjaga salat zuhur, ibaratnya 4 sisi manusia. Siapa yang tidak salat zuhur, tidak ada sisinya. Berarti bukan lagi manusia. Masuk lagi akalnya orang. Oh, salat zuhur ki. Salat asar 4 rakaat. Karena manusia memiliki 2 tangan, 2 kaki. 2 tangan, 2 kaki. 4. Jadi kalau siapa yang tidak salat asar, berarti tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Buat apa jadi manusia? Maksud saya bukan berarti menafikan. Ya, banyak yang tidak tangan, tidak ada kaki, tapi mereka juga kreatif. Tapi untuk kesempurnaan tubuh kita, membatasi aktivitas kita saat ini. Kalau kita tidak salat asar, berarti tidak ada tangan, tidak ada kaki kita. Salat asar kita. Akan gitu. Ini kan pendekatan ulama terhadap strategi komunikasi kepada audiens. Yang ketiga, sholat maghrib 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat itu karena manusia memiliki 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Ya, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, berarti 3. Wah, siapa yang tidak sholat maghrib? Tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya. Baik. Manusia apa ini? Wah, sholat maghrib. Nah, sholat isya 4 rakaat. Karena manusia memiliki 2 mata, 2 telinga. 2 mata, 2 telinga. Siapa yang tidak sholat isya, maka tidak ada matanya, tidak ada telinganya. Nah, berarti masuk lagi akalnya. Sama juga ini. Mulanya hadis Nabi mengatakan seperti itu. Tapi Anda Gurta, Abu Dalek mengatakan, yakib onco pasiha, sempajange, itu malah lebih tinggi lagi. Ya, yakib paha, masaro raja piha. Ya, masaro raja piha alat birana masih tinggi lagi kemuliaan salat di posisi salat pada agama. Ri agamai. Na alat birana ulue ri tubue. Namukka limai rokonna asal lenenge engkamanan rumpunna atau hubunganna lisu risempajange. Jadi 5 rukun Islam itu ada semua hubungannya dengan pelaksanaan sholat risempajange. Karena apa ini? Enrekenna selenge haji mangolo ri Ka'bah. Si semu apa ini? Maksudnya 1 kali. Si semua wajib si umuruna nareko paulei. Ya, si semua wajib seumur hidup nareko paulei. Walillahi nasi manistatai sabila. Jadi ini juga membaca secara lontara. Ini sama juga membaca kitab ini. Oleh kalau ada hurufnya tidak tidak masih kabur. Sudah tahu lagi bacaannya, tapi sangat nasi. Paule siumuruna nareko paule watakalewi nania pakengkah waramparangi. Iam itu tahu napunai apa ini? Napaule mak denei kewajiban. Kalau tidak mampu berarti gugur kewajiban. Naya tahu masam pajangnya makoli koling rilalena siaso siwenie mangolo rikak baik. Ini salah satu indikasi faktor bahwa rukun Islam itu ada semua hubungannya dengan pelaksanaan sholat. Ini dicontohkan di haji. Nanti barangkali selanjutnya bagaimana hubungannya puasa dengan sholat. Ini disebutkan bagaimana hubungannya zakat dengan sholat. Nanti pertemuan berikut kita akan sambung kembali. Ini sudah hampir 1 jam.
yang ada. Jadi kesimpulan yang terkait bahwa tadi itu posisi yang masuk akal dulu, posisi tubuh, posisi kepala di posisi sholat dalam agama sama dengan posisi tubuh di kepala di tubuh. Bahkan Anda guru tamu dan onco pasti lebih lebih tinggi lagi sebetulnya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran tamsil-tamsil yang kita bisa pelajari meskipun berkembang nak ya. Sama juga kalau kita kajian kitab kan tidak kita baca terus ya. Apa saja yang berkembang sesuai dengan kondisi kita, kita utarakan selagi saya masih ingat, dan itulah kemampuan saya yang saya berikan kepada Ananda Zumiyun Zumiyat, nanti namanya step by step, bertahap. Yang namanya belajar nak, ada proses. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Man sabara zafara atau zafira. Barang siapa yang sabar pasti akan sukses. Man ta'allama taqaddam. Ini mahfuzat ya kata-kata mutiara. Man ta'allama taqaddam. Siapa yang belajar pasti maju. Nah, kan gitu nak ya. Nah, jadi gunakan dengan baik. Belajarlah dari sholat kita. Disiplin dengan didik abrat. Ikuti saja program yang ada. Insyaallah Anda akan menjadi manusia yang insan kamil. Ananda nanti akan merasakan kebaikan pembina, pengasuh di didik abrat setelah selesai. Ya, setelah selesai dan baktikan kembali apa yang diberikan. Ananda menjadi orang, menjadi apa? Bantu didik abrat. Sama juga kami alumni ini kan ini membuat didik abrat, diamanahkan juga sebagai pengasuh di sini. Alhamdulillah, dan ikut urun rembuk juga diberi ladang amal untuk mengajar. Demikian Dinda, Andi, Taufik, saya kembalikan. Tabe. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu dan pemaparan dari Gurta tentang hikmah-hikmah sholat. Mudah-mudahan penuh manfaat buat kehidupan kita dan menjadi dasar untuk selalu meningkatkan ibadah sholat kita. Amin. Baik para hadirin dan anak-anak di pondok, jika ada hal yang ingin diperkas kepada Alena Gurta, kami pada kesempatan ini mempersilahkan untuk dipertanyakan. Fadhal. Ada yang ingin ditanyakan? Jika memang belum ada, kami mempersilahkan dengan hormat kepada Alena Gurta untuk memberkahi pengajian kita pagi hari ini dengan menutup dengan doa. Tafadhal ya Ustaz. Ya, jadi sebelum berdoa, terima kasih banyak kepada sahabat Adinda Kakanda ini yang turut meluangkan waktunya mendengar. Ini kan santri dari Abrat, ada Vladimir Puting, ya, yang ini juga berkahnya Vladimir Putin setelah Ukraina langsung mungkin hilang COVID ya. Yuniarti, Min Muin, Ahmad Tanharli, ya. Terima kasih banyak. Dan mustamiat ini kan sudah direkam juga di apa? Kita saling berbagi. Mohon koreksi kalau ada yang kurang. Namanya kan LKMD, lebih kurangnya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Kita akhir dengan doa. Kenapa doa? Doa bersama. Ada hadis Rasulullah SAW menyatakan, majtama amala'un fayada'u ba'duhum wa yu'aminu ba'duhum illa ajabahullah. Apabila seseorang berkumpul sama seperti sekarang ini, Ananda di Abrat, kita mendengarkan berkumpul, ada satu berdoa yang lain mengaminkan, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadallahu wa yakum jama'in. Wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan berikutnya mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan hidayah untuk kembali melanjutkan bacaan kajian kita ini bersama Guru Ta. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Billahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.